Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Antonius Melau. Saya semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Alkitab, di mana kitab Filipi, di pasal 2 ayat 6 dan 7. Di ayat 6 dan 7 kita akan membahasnya bersama-sama, maka saya akan membahasnya. Di sini di ayat 6 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka 6 dan 7 di ayat 6 dan 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa artinya mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia atau mengosongkan? Teman-teman, arti dari kata mengosongkan diri dalam bahasa Yunani adalah kenosis. Kenosis ini dikaitkan dengan Alkitab bahwa Yesus sebagai Allah telah mengosongkan dirinya dalam perwujudannya sebagai manusia. Maka ini merupakan bentuk atau penyangkalan diri, tapi bukan mengosongkan kealahannya ataupun menukarkan kealahannya dengan kemanusiaannya. Menurut Rasul Paulus, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menjadi manusia. Karena itu kata kenosis ini adalah mengosongkan, bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus telah menjadi sama betul dengan manusia, kecuali ia tidak pernah berdosa. Oke, teman-teman. Maka dikatakan di Filipi pasal 2 ayat 6 dan 8, bahkan dikatakan juga seterusnya di Filipi 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka analisis surat Filipi pasal 2 ayat 6 ini, ayat 6 dan 7 ini mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya. Anak kalimat ini sangat jelas sekali, mengosongkan dirinya. Kata heaton, ekenosen dalam Filipi pasal 7 menunjukkan kerelaan, melepaskan hak. Dari kata inilah terbangun konsep pengosongan diri Yesus atau kenosis itu sendiri. Kata heaton yang diterjemahkan menekankan bahwa Yesus sendiri telah melakukan suatu tindakan, bukan orang lain atau karena orang lain. Adapun kata ekokonesen ini berasal dari akar kata keno. Ini berasal dari akar kata keno yang berarti Yesus Kristus telah bertindak membuat dirinya tidak memiliki reputasi atau mengosongkan dirinya dari kata ekenosen ini. Inilah terbangun teori kenosis yang merupakan esensi dari kerelaan atau melepaskan hak. Maka di 7 ini kata arti dalam mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia itu sendiri. Maka kata hamba di sini ditulis dalam bahasa Yunani doulos. Kata ini juga berasal dari kata itu sendiri, artinya doulos itu. Maka kata doulos ini bersikap merendahkan atau seorang yang menyerahkan seluruh kehendaknya. Tetapi Yesus Kristus justru melakukan tindakan pengosongan dirinya. Dia rela
dan bersedia mengambil rupa hamba, seorang hamba atau seorang budak. Jadi kata doulos ini artinya kita sebagai budak menyerahkan akan seluruh kehidupan kita. Ini adalah seorang kata budak. Maka jadi hamba itu dalam bahasa Yunani adalah doulos. Sedangkan dalam manusia, kata manusia ini juga dalam bahasa Yunani ada anthropon. Anthropon ini berasal dari kata anthropos. Artinya dengan kehadiran Yesus menjadi sama dengan manusia melalui tindakan pengosongan dirinya, dia mau membuktikan bahwa tidak peduli dari suku mana, ras mana, agama apa, jabatan setinggi apapun, kalau ia tidak memiliki sikap yang namanya doulos, sedangkan ia tidak memiliki, maka mereka mampu tidak dapat melakukan kehendak Kristus yang diartikan dengan kata doulos itu sebagai hamba. Maka di sini Yesus mau menunjukkan kebenaran firman Tuhan itu sama seperti yang dia lakukan dalam kemanusiaannya 100% itu, menjadi seorang hamba, menjadi seorang doulos. Yesus Kristus, maka pemberian Yesus Kristus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang dalam keduanya ini tidak saling bercampuran. Maka menurut Kevin J. Conner yang mengatakan bahwa pribadi Yesus itu ada dua. Pertama, hakikatnya, yaitu manusia. Yang kedua adalah ilahi. Jadi yang masing-masing ada dalam diri Yesus. Maka mengenai konsep ini atau mengosongkan diri yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menasihati jemaat di Filipi merupakan hal yang cukup penting. Yang cukup penting bagi kita hari ini. Kata mengosongkan dirinya adalah kenosis ini, menjadi hamba, menjadi doulos, dengan menjadi manusia dan rupa seorang hamba yang ditunjukkannya untuk tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan manusia itu sendiri. Dan selain itu, dalam Yesus Kristus yang dalam kesejatian manusianya itu mau memberikan suatu teladan yang sejati, yang sempurna bagi manusia. Maka kata dalam rupa bahasa Yunani adalah morpehen. Kata ini juga berasal dari kata morpe. Dalam latar belakang filsafat Yunani juga menunjukkan pada esensi atau karakteristik yang ada di dalam atau yang terlihat di luar. Dalam rupa Allah berarti mengambil bagian dalam esensi ilahi Allah. Jadi arti kedudukan kata rupa dalam ayat ini adalah sebagai objek. Sebagai objek, Yesus artinya Yesus melakukan tindakan mengosongkan dirinya yang terhadap rupa, seperti apa yang Yesus jadikan sebagai sasaran atau tujuan dalam melakukan tindakan pengosongan dirinya yang diarahkan terhadap rupa itu sendiri. Jadi yang harus dipahami seperti inilah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang rela mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia yang mau mengambil rupa seorang manusia itu sendiri. Pertama, agar apa, teman-teman? Pertama, agar dia dapat menyatakan Allah kepada manusia itu sendiri. Maka dikatakan di Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Teman-teman. Jadi Allah itu sendiri yang menyatakan Allah kepada manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia tidak dapat mengenali Allah tanpa Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini. Maka Allah adalah, sebab dia adalah Allah yang rupa Allah yang sejati. Dia adalah rupa Allah yang sejati, teman-teman. Maka makna daripada kenosis Yesus Kristus
artinya adalah mengosongkan ini, yang tadi saya sebutkan bahwa kenoses atau kenosen, kata ini juga keno artinya mengosongkan. Ini merujuk kepada kata kenos itu sendiri, kosong atau tersebut, dan rupa seperti apa Yesus jadi sebagai sasaran atau tujuannya untuk melakukan ini apa? Tindakan Yesus ini adalah mengosongkan dirinya, yaitu rupa seorang hamba. Kalau keilahiannya tetap tidak berkurang sama sekalipun. Lalu dalam hal apa Kristus direndahkan? Saat ia menjadi manusia. Artinya pada saat ia menjadi manusia. Apa Kristus direndahkan? Pada saat ia menjadi manusia itu sendiri. Kristus direndahkan dengan mengambil atau menambahkan hakikat manusia itu sendiri ke dalam dirinya. Hal mengambil rupa seorang hamba menyangkut juga pembatasan yang perlu terhadap kemuliaan yang ditinggalkan supaya ia bisa dilahirkan menjadi sama seperti manusia itu sendiri. Dia menerima juga panggilannya sebagai hamba Tuhan yang merendahkan dirinya sendiri sampai mengorbankan dirinya sendiri di atas bukit Golgota. Jadi kata kenosis ini mulai di hadirat Bapaknya dengan pilihannya yang mendahului penjelmaannya itu untuk mengambil rupa manusia. Pilihan itu membawanya pada ketaatan terakhir di atas kayu salib. Ketika sepenuhnya menyerahkan nyawanya sampai mati. Teman-teman, mati di kayu salib. Maka kita bisa lihat dalam Roma pasal 3, 2 Korintus pasal 8 ayat 9, Galatia pasal 4 ayat 5, bahkan Ibrani pasal 2 ayat 14, ayat 16 dan seterusnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia itu sendiri. Dalam rangkaian penafsiran Filipi pasal 7 ini adalah mengenai kenosis. Tidak berarti penjelmaannya menjadi manusia, tapi penyerahan akhir dari hidupnya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena Kristus secara sempurna melaksanakan segala misi tugasnya yang dalam rupa Allah sekaligus dalam keadaan manusia. Sebagai manusia. Maka jadi teman-teman, kesimpulan tentang mengosongkan dirinya sendiri atau kenosis ini sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertama, saya mau menekankan bahwa ini adalah menyatakan Kristus sebagai teladan sempurna bagi manusia mengenai penebusan dosa manusia, sehingga manusia memperoleh hidup Roh Kudus dan dapat percaya kepada Allah itu sendiri, serta membuktikan kepada manusia bahwa Yesus Kristus dalam kemanusiaannya yang sejati pun dapat melakukan kehendak Bapaknya atau Allah, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua, ini tekanan dari tujuan pengosongan diri Yesus Kristus, yaitu karya keselamatan yang dilakukan untuk setiap umat manusia. Oleh sebab itu, dia mengambil rupa seorang hamba dan mau turun ke dunia ini untuk menjadi manusia yang sejati, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makna kemanusiaan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya merendahkan dirinya untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Allah. Oleh karena itu Allah mengaruniakan dan meninggikan dia bahkan namanya di atas segala nama dan segala kuasa, baik di bumi baik di sorga, semuanya dilimpahkan kepada Yesus Kristus, kepada anak Allah. Maka pembahasan kali ini adalah kenosis atau menjadi seorang hamba. Maukah kita menjadi seorang hamba yang dimana telah Tuhan menjadi teladan untuk mau turun ke dalam dunia dan menjadi betul sama seperti kita. Dia merasakan yang namanya menjadi manusia, bahkan dia juga mau rela mati karena penebusan untuk penyelamatan kita, karena kita manusia yang berdosa, dan kasih sayang Tuhan dalam hidup ini, bahkan dia mau turun untuk penebusan dosa untuk kita. Amin. Terima kasih. Shalom.